Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Baik, kita lanjutkan video ketiga di pelajaran kita nahwu ya, pertemuan keempat. Baik, masuk ke selanjutnya yaitu mustasna. Mustasna. Baik, di mustasna ini kita akan bahas makna mustasna dan hukum mustasna dengan illah. Baik, nomor satunya, makna mustasna. Makna mustasna adalah isim mansub. Ingat, mustasna adalah isim mansub, bukan musanna ya. Mustasna. Mustasna adalah isim mansub yang terletak setelah alat-alat istisna. Contohnya illa. Ya, di sini kita akan bahas terkait dengan illa saja. Ya, mungkin yang lainnya sebenarnya masih ada, tapi kita fokus di buku mustasna dengan illa. Jadi isim mansub yang terletak setelah alat-alat istisna. Contoh, hadarat tullabu illa zaidan. Hadarat tullabu illa zaidan. Mustasna berarti mana mustasnanya? Zaidan. Nah, isim mansub karena terletak setelah illa gitu ya. Baik. Kemudian hukum mustasna dengan illa. Hukum mustasna dengan illa diingat, hukum mustasna dengan illa itu ada tiga. Saya ulangi, hukum mustasna dengan illa itu ada tiga. Yang pertama, wajib dinasab jika jumlahnya positif atau musbatun dan disebutkan mustasna minhu. Al mustasna minhunya disebut. Jadi saya ulangi, yang pertama wajib dinasab jika jumlahnya positif. Jadi jumlah yang positif. Contoh, ja'al muslimuna ilal masjidi illa sibyanan. Illa sibyanan. Sibyanan ini mustasna yang wajib dia nasab. Kenapa? Karena jumlahnya positif, jumlah positif bukan negatif, dan juga mustasna minhunya disebutkan. Tip. Kemudian yang kedua, hukum mustasna dengan illa yaitu boleh nasab sebagai mustasna atau ia mengikuti i'rab mustasna minhu jika jumlahnya negatif atau manfi, jumlah manfiyah, dan disebutkan mustasna minhunya. Ya, ingat, ini boleh nasab atau dia boleh memilih. Ya, di sini boleh nasab atau boleh memilih i'rabnya sesuai dengan i'rab mustasna minhunya. Baik. Contoh, ma qama ahadun illa zaidan atau ma qama ahadun illa zaidun. Boleh dua-duanya sahih. Yang pertama, kalau ma qama ahadun illa zaidan, maka di sini kita menggunakan mustasna. Zaidan ini mustasna. Tapi kalau kita rubah zaidun, zaidun di sini jadi badal marfu, badal dari ahadun. Jadi kalau pakai zaidun dia badal, tapi kalau pakai zaidan maka dia mustasna. Tapi di sini boleh mustasna ya, boleh maksudnya dinasab, boleh sebagai mustasna atau tidak ya. Jadi boleh, tidak wajib. Taib. Yang ketiga, di i'rab sesuai kedudukannya dalam jumlah. Jika jumlahnya negatif dan tidak disebutkan mustasna minhunya. Berarti di sini jumlahnya negatif dan mustasna minhunya tidak disebut. Jadi i'rabnya sesuai dengan kedudukannya. Taib, contoh, maqama illa zaidun. Di sini maqama illa zaidun, zaidun ini jadi fa'il. Jadi illa di sini tidak bekerja, tidak menjadikan zaidun ini nasab. Kenapa? Karena di sini kalimatnya jumlahnya jumlah negatif atau kalimat negatif, jumlah negatif yang mustasna minhunya tidak disebut. Jadi zaidun ini jadi fa'il, bukan mustasna. Contoh, la akulu illa al halala. Di sini halala walaupun mansub, walaupun fathah ya tandanya, ini bukan mustasna. Kenapa? Karena ini maf'ulun bihi. Itu ya. Kenapa? Karena di sini tidak disebutkan mustasna minhunya dan ini kalimat negatif. Kalimat negatif itu contohnya tidak, ada tidaknya. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada kalimat plus not ya. Itu ya, kalimat negatif. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran kita selanjutnya yaitu munada. Baik, apa makna munada? Munada adalah isim yang terletak setelah alat panggilan an-nida ya, alat panggilan itu an-nida, sedang di antara alat panggilan tersebut adalah ya, di antara alat yang manggil ini adalah ya.
Sebenarnya bukan ya saja, bisa a, ya, h. Nanti kita akan ini kan. Baik. Itu ya, ingat isim munada itu isim yang terletak setelah alat panggilan, alat nida ya. Baik, contoh ya Ahmad, ya Aisyah, ya rajul. Nah, ini contoh i'rab munada. Baik, ini contoh mubtada. Contoh munada, afwan. Baik. Masuk ke yang selanjutnya i'rab munada. Sebelum masuk ke munada yang ada alifnya, ada alif lamnya, kita sebelum masuk ke yang kedua ini kita ini dulu i'rab munada itu ada dua ya, ingat. Dinasab jika ia mudhaf. Ya, dinasab jika ia mudhaf. Jadi yang dinasab itu yang mudhaf saja. Sebenarnya ini yang kita bahas terkait munada yang mansub, ini isim mansub, yaitu munada yang mudhaf. Contoh, ada nama Abdullah. Nah, kalau dipanggil ya Abdallah. Kenapa? Karena Abdullah itu mudhaf ke Allah. Mudhafun ilaih. Maka ya Abdallah, ya Aba Hurairah, ya Ahlad Diyar, ya Ummatal Islam, dan seterusnya. Yang kedua, yaitu mabni sesuai dengan tanda rofanya. Jika ia alam dan nakirah maksudah, sudah jelas ya maksudnya. Baik, itu mabni. Jadi contohnya ya Umaru. Nah, ini munada alamin mabni. Ya rajulu, ini munada nakirah maksudah mabni. Jadi ada mabni, ada dinasab, gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua. Munada yang afwan di sini bukan TG ya, ini maksudnya Y, yang munada yang ada alif lamnya. Munada yang ada alif lamnya jika munadanya muzakkar maka menggunakan lafaz ayyuha. Ingat, ini kalau munadanya ada alif lamnya maka dirubah bukan a tapi ayyuha. Ayyuha. Ayyuhar rajul, ayyuhan nisa. Jadi kalau rajul ya ya rajul, tapi kalau ar-rajul ya ayyuhar rajul. Itu ya. Kalau nisa ya ayyuhan nisa, ayyatuhan nisa. Baik, di sini ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. Ta'allamul arabiyyata tajidul falaha. Munada nakirah maksudah mabni. Ya. Itu untuk muzakkar. Kalau untuk muannas ya ayyatuha. Contoh dalam Al-Qur'an mungkin kita tahu di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafs ini muannas. Jadi ayyatuha. Itu ya. Bisa dipahami untuk munada? Baik, kita lanjutkan. Baik. Masuk ke tamyiz. Dan ini materi terakhir pertemuan kita keempat ini, dengarkan dengan baik. Tamyiz. Makna tamyiz. Mana tamyiz? Tamyiz adalah isim nakirah dan nasab yang menjelaskan maksud dari kata atau kalimat sebelumnya yang masih mubham. Jadi penjelas. Tamyiz ini menjelaskan yang belum jelas. Makanya tamyiz membedakan ya. Setelah bahasa mungkin tamyiz itu membedakan. Tapi di sini yang kita bahas tamyiz adalah isim nakirah. Harus nakirah berarti ya. Isim nakirah dan nasab yang menjelaskan maksud dari kata atau kalimat sebelumnya. Contoh, akal tu muda. Akal tu muddan. Muda apa nih? Muda ruzan. Ruz di sini jadi tamyiz. Karena kalau saya telah memakan satu mud apa? Belum jelas. Ditambah ruzan, ini tamyiznya, maka kita tahu yang dimakan itu satu mud nasi, seperti itu ya. Bisa dipahami? Baik. Oh, ini afwan belum Ustaz rubah. Jadi sebenarnya tidak ada kalimat yang ini, yang banyak macam-macam bentuk fa'il. Hukum-hukum ini terkait dengan yang kemarin, fa'il naibul fa'il ya. Afwan, Ustaz lupa merubah ini. Baik. Yang jelas di tamyiz ini antum harus ingat, tamyiz ini biasanya dibentuk dari tanda-tandanya, yaitu dari timbangan, takaran, jarak, dan bilangan. Jadi kalau ada namanya membutuhkan menyebutkan timbangan, berarti itu membutuhkan tamyiz.
menyebutkan takaran juga, jarak dan juga bilangan ya. Itu akan membutuhkan tamyiz. Contoh ini ra'aitu ahada asyara kaukaban. Hal ishtaraita sa'an? Sa'an apa? Sa'an, sya'iran dan sebagainya itu ya. Baik, itu ada 4 yang antum harus ingat dalam tamyiz, yaitu timbangan, takaran, jarak dan bilangan. Saya ulangi, yang harus diingat di tamyiz karena sering muncul ya untuk tamyiz ini di 4 ini. Ada timbangan, takaran, jarak dan bilangan. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Selamat mengerjakan tugasnya nanti ya.